Namun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kepala Dinas DPP APMD Kabupaten Purworejo, Pak Laksana Santri. Yang kami hormati dari BPJS Pak Rizky, dari Bank Jateng dan Kabid serta staf DPP APMD. Jadi langsung saja nanti singkat saja karena saya yakin dari sekian banyak perangkat ini masalah-masalah sekian terlewati. Jadi yang pertama terkait dengan CMS kemarin sudah terlewati, walaupun tadi sudah disampaikan Pak Iqbal ada 3 desa yang belum terrekod di CMS-nya. Nah, sekarang terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau BPJS Kesehatan ini memang sudah selesai pembahasannya, sudah selesai. Sekarang terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan yang notabene BPJS Ketenagakerjaan ini bentuknya adalah belanja pegawai. Yang ketika kita mengacu pada Pergub terkait dengan CMS, ini kan harus melalui transfer, jadi tidak bentuk tunai sebetulnya. Nah, nanti saya sampaikan terkait bagaimana BPJS Ketenagakerjaan ini dibayarkan melalui CMS. Karena ada beberapa kendala tidak seperti biasanya di CMS. Jadi yang pertama, naik mas, lanjut. Agak loading Pak. Hah? Agak loading nggak Pak? Karena ternyata kalau CMS-nya BPJS Tenaga Kerja ini di kwitansi kita tidak bisa memasukkan nomor FA-nya. Nah, bagaimana nanti bentuk pembayaran transfernya? Ini kita lihat, pertama kita buat SPP dulu seperti biasa. Ada permintaan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kalau SPP-nya ya Ketenagakerjaan, Kepala Desa dan Perangkat Desa. Tentunya desa sudah menganggarkan yang sumbernya dari APBDes, jadi bukan dari iuran individu tetapi yang dari APBDes. Naik mas. Lanjut. Terus kemudian orang pelaku. Iya. Lanjut. Saya memang tidak, ini nyun ngapunten nggih, saya tidak langsung menggunakan Siskudes online-nya karena ketika nanti saya menggunakan Siskudes online-nya, saya khawatir kalau belum izin dengan desa akan memperkeruh suasana di Siskudes link dan CMS-nya. Sehingga saya buat screenshot, makanya yang saya praktekkan ini adalah yang hasil backupan offline. Kalau sudah membuat SPP, kita buat sesuai dengan kegiatan, objek belanja, kemudian rincian SPP-nya. Kalau di contoh ini kan rincian SPP-nya, kalau Ketenagakerjaan Kepala Desa dalam 1 tahun yang disokong APBDes ini kan 1.962 sekian. Kemudian jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa tentunya semua ini 18.152 sekian. Ini hanya sampel saja. Tentunya berbeda dari setiap desanya. Lanjut. ya itu mungkin beda ininya. Nah, ini terus kemudian buat kwitansi. Nah, yang menjadi perbedaan dengan CMS yang lainnya, dengan pembayaran transfer yang lainnya, ini kan di
kode bank, nomor rekening bank, nama bank, NPWP, khususnya di kode bank dan nomor rekening bank, ini kan tidak bisa dimasukkan FA atau kode dari BPJS Ketenagakerjaan. Pun demikian, tetap saja harus di BPJS Ketenagakerjaan harus membuat SPP dan kwitansi. Kalau di sini saya ambil yang kepala desa contohnya 80.000, kemudian yang perangkat desa 420.000. Ini mungkin tidak persis, hanya contoh saja. Nah, kemudian kalau sudah pembuatan kwitansi sudah dilakukan, ini cukup ditulis saja nama penerima, penerima, terus alamatnya, kode bank, nomor rekening bank dikosongi. Jadi hampir-hampir seperti offline kemarin yang tidak menggunakan transfer. Jadi hanya nama, alamat saja. Kalau yang perangkat desa ini bisa seluruhnya bareng, penerima, namanya terlampir, nanti ada di yang ada di kwitansinya BPJS, kemudian alamatnya alamat desa. Kalau sudah, ini kemudian SPP yang awalnya draft ini tetap dibuat menjadi final. Kalau tadi kan masih draft. Di tayangan tadi ini masih draft, kemudian dijadikan tetap menjadi final. Nah, kalau sudah final, yang biasanya lanjut Mas. Kalau sudah final, yang biasanya desa ketika CMS itu masuk ke Siskudeslink untuk BPJS Ketenagakerjaan, kita tidak masuk di Siskudeslink. Jadi diabaikan yang Siskudeslink-nya. Berarti panjenengan langsung buka di GIP-nya Bank Jateng. Jadi nanti masuk langsung di GIP Bank Jateng. Lanjut Mas. Nah ini langsung berarti setelah dibuat final, ini langsung membuka aplikasi https gip.bankjateng.co.id. Intinya yang CMS itu. Nah CMS-nya ini berarti CMS-nya bendahara atau operator gitu. Jadi CMS-nya operator, bukan eksekutor. Kemudian kalau sudah membuka GIP-nya, baru pembayaran melalui CMS, menu pembayarannya adalah BPJS dan memasukkan kode pembayaran FA dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi tidak seperti biasanya kalau yang SPP bukan BPJS, ini kan menu pembayaran, menu transfernya adalah menu belanja desa ya Pak? Ya, menu belanja desa. Kalau yang BPJS ini langsung menu pembayaran BPJS. Nah, nanti di menu-menu itu nanti biar dari Bank Jateng yang menjelaskan di mana memasukkan kode FA-nya, yang tentunya jenengan sudah minta kode FA FA-nya dari BPJS Tenaga Kerja. Nah, kalau sudah lanjut Mas. Mau ono NB dong dulu ya. Ono NB. Untuk NB ini. Kalau sudah transfer tadi, jenengan tidak perlu melakukan pencairan. Jadi SPP yang final BPJS tadi, ini di Siskudes online-nya tidak perlu melakukan pencairan. Nah, bagaimana dengan laporan akhirnya? Karena nanti ketika tidak dilakukan pencairan mesti akan berbeda laporan online dengan laporan rekening kas desa. Di rekening kas desa terjadi pengurangan, tetapi di Siskudes online belum terjadi pengurangan dan belum ada laporan realisasi karena memang belum dicairkan. Nah, penyelesaiannya ini menggunakan jurnal penyesuaian.
Tapi catatannya nanti yang dari Siskudes online itu menu pencairan tidak dilakukan menu pencairan karena pencairannya sudah dilakukan di GIP Jateng melalui transfer tadi, melalui transfer CMS tadi. Makanya membuat penyesuaian. Nah, penyesuaiannya ini data entry, pembukuan, kemudian penyesuaian. Nah, nanti ada pilihan akun LRA. Ini nominalnya debit yang terkait dengan jaminan ketenaga kerjaan kepala desa dan perangkat desa. Nanti ada dua pilihan. Jaminan kepala desa sendiri, jaminan perangkat desa sendiri. Sumbernya masing-masing, tergantung masing-masing desa. Nah, ini pengisian nominalnya ada di akun LRA debat. Kemudian yang rekening kas desa di akun kredit. Nah, ini sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban desa ketika desa telah melakukan pembayaran terhadap BPJS tenaga kerja. Lanjut, Mas. Ini ada contohnya terkait dengan tadi terkait dengan penyesuaian ya. Nah, ini yang pertama ini terkait yang pertama 80.000, 420.000 ini yang didebat, kemudian kreditnya adalah 500.000. Nah, ini yang akun LRA-nya, ini yang biru ini akan sumbernya kebetulan dari ADD, jaminan ketenaga kerjaan kepala desa, jaminan ketenaga kerjaan perangkat desa. Sebagai belennya ini dari rekening kas desa. Kenapa dari rekening kas desa? Karena dari langsung dia kredit dulu. Mengkredit dari mengambil dari kas desa, langsung dari kas bank, bukan kas di bendahara. Ini tetap nanti akan belen karena ini mungkin berbeda dengan yang BPJS Kesehatan. Kalau BPJS Kesehatan kemarin itu kan di akun neraca, di akun LRA-nya ini antara pendapatan dengan belanja, tetapi kalau ini di akun neraca ini kan di BPJS Tenaga Kerja ini kan ada di rekening kas desa dan belanja. Jadi karena sudah masuk di rekening kas desa. Ini contoh dari dari penyesuaian, jurnal penyesuaian. Sehingga nanti pada akhir tahun sebetulnya akan muncul penyesuaian itu khususnya yang terkait dengan BPJS, baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan yang dibayarkan oleh Pemda. Nah, makanya nanti biasanya besok kan di sini ada beberapa jurnal yang kemungkinan jurnal itu yo kadang benar kadang ini yang terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian tambahan ini yang Silpa kemarin itu kalau di tahun 2024 Silpa ini kan sudah tidak dilakukan jurnal penyesuaian, tetapi sudah melakukan penerimaan Silpa. Lanjut, Mas. Yang itu dari 192 yang itu 100. Nah, kalau sudah baru diposting. Kalau belum diposting, ini laporan LRA-nya juga tidak belen, jadi belum masuk. Jadi tetap harus diposting. Lanjut. Terakhir ini ya, terakhirnya ini contohnya, ini contoh atau hasil laporan akhir pembayaran BPJS Tenaga Kerja. Jadi contohnya anggaran 1 juta sekian, realisasi tadi kita hanya baru membuat 80 sama 420. Nah, ini yang terkait dengan BPJS yang belum dibayarkan atau akan dibayarkan. Nah, persoalan kemarin muncul ketika BPJS itu sudah ditalangi oleh desa ataupun individu dari perangkat desa. Sementara kalau mengacu pada Perbu Pengelolaan Keuangan Desa, desa itu kan kalau mau
memasukkan uang ke RKD tanpa ada keterangan yang jelas, menjadi pendapatan apa yang jelas dan lain sebagainya kan tidak bisa dilakukan, tidak boleh. Sehingga bagaimana penyikapan terkait dengan belanja pegawai BPJS Ketenagakerjaan yang notabene sudah ditomboi karo perangkat desa utawa karo desa. Maka langkah-langkahnya hampir sama dengan hampir sama dengan SPP definitif biasa. Lanjut Mas, lanjut. SPP seperti biasa dan nanti akan ditransferkan ke penerima yang nomboi tadi. Jadi biasa membuat SPP, data entry, SPP kegiatan, SPP definitif, pilih kegiatan, rincian SPP, kemudian bukti pengeluaran. Nah, di bukti pengeluaran ini ditulis secara lengkap nama, nomor rekening, kode bank dan seterusnya, ini ditulis lengkap. Kalau sudah seperti biasa membuka Siskudes link, ada GIP-nya bendahara desa atau operator desa, kemudian GIP-nya verifikator dan GIP-nya eksekutor. Jadi catatannya dalam hal pembuatan kwitansi, isian data ditulis secara lengkap. Nama penerima, alamat, kode bank, nomor rekening bank, nama bank, kemudian NPWP kalau punya. Yang kedua, dalam hal permohonan rekomendasi, camat harus melampirkan bukti pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini memang berbeda, makanya kalau yang ditombol ini berarti nanti benar-benar SPP definitif, Pak. Karena kwitansinya sudah muncul duluan, baru kemudian pencairan. Nah, tadi mungkin sudah sekilas disampaikan oleh Pak Rizky terkait dengan bentuk yang sudah dibayar. Lanjut Mas, ada contohnya itu. Nah, ini contoh daftar upah tenaga kerja. Nah, ini silahkan yang sudah nomboi, ini panjenengan minta ke BPJS Tenaga Kerja dari Pak Rizky, atau ya intinya dari BPJS Tenaga Kerjaan. Ini yang menjadi dasar dari permohonan rekomendasi camat terhadap pencairan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini dilampirkan terkait dengan ini. Nah, ini ya, kalau ini tetap biasa, nanti ada CMS-nya itu ada pencairan di mulai dari Siskudes link sampai dengan GIP-nya eksekutor enggak? GIP-nya eksekutor. Nah, ini beberapa hal yang tak sampaikan khususnya terkait dengan BPJS. Jadi silakan nanti ini bisa bisa dijadikan apa nggih, tahapan-tahapan ini. Nanti kalau yang mungkin suaranya pedot-pedot saya ini nanti bisa minimal jadi pengeling-eling terkait dengan tata cara BPJS Ketenagakerjaan. Dan ya, ini beberapa hal yang saya sampaikan nanti terkait dengan beberapa pertanyaan. Ya, nanti kita jawab jika memang ada yang perlu yang bisa kami jawab. Enten ya, atur nuwun. Selanjutnya kami serahkan ke Pak Iqbal lagi. Monggo Pak Iqbal, matur nuwun. Oke, terima kasih.